Hai, shalom dan selamat pagi semua. Hari ini adalah hari yang pertama untuk saya mengungsikan tentang firman Tuhan dan juga memberikan kekuatan bagi kita semua. Saya percaya kita mengalami satu persoalan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kekurangan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami ketakutan. Kita mengalami satu ketidakyakinan dalam kehidupan kita sebagai seorang student. Saya pernah mengalaminya, jadi sebelum saya membuat kesaksian dan sebelum saya menyampaikan tentang firman Tuhan dan apa yang mengubahkan saya dan apa yang telah memberikan kekuatan dalam saya, di dalam kehidupan saya, untuk saya terus berjuang di dalam studi, di dalam pelajaran saya, dan seterusnya di dalam alam pekerjaan saya. Saya percaya setiap kita mengalami benda yang sama, dan juga lagi-lagi pada masa hari ini kita ada hal-hal yang tidak diduga, di mana kita mengalami satu situasi di mana seluruh negara Malaysia hari ini telah diberi perintah bergurung di rumah masing-masing. So untuk student, saya percaya kita belajar dalam online. Jadi bagi saya itu adalah satu cabaran bagi kita untuk melakukan quiz ataupun apa-apa pelajaran melalui online. Dan lagi-lagi apabila kita mengalami masalah di dalam internet, di dalam online, jadi itu masalah dan cabaran yang kita hadapi. Ada kalanya kita mengalaminya disebabkan kita tidak paham apa yang disampaikan dan apa yang diutarakan di dalam soalan online, apa yang patut kita buat. Ataupun kadang-kadang kita tidak paham setiap perkataan yang coba disampaikan di dalam nota online. Jadi hari ini saudara, saya akan mengungsikan tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah kemenangan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Mari saya kongsikan di dalam firman yang hidup. Kita baca di dalam Yohanes. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Sebelum dunia ini diciptakan, firman sudah ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sama dengan Allah. Sejak permulaan, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tiada sesuatu pun di dalam semesta ini yang dijadikan tanpa Dia. Firman itu sumber hidup, dan hidup itu memberikan cahaya kepada manusia. Cahaya ini bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat memadamkannya. Saudara, di dalam firman ini, saya percaya kita dikuatkan dan diberikan satu visi ataupun misi di dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Di dalam hal ini, saudara, mungkin ada hal-hal yang membuatkan kita rasa down. Seterusnya, saudara, saya akan membacakan di dalam Mazmur ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-8. Di dalam Mazmur ini, saudara, dia menceritakan tentang kekuasaan Allah, kekuatan Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Kita percaya setiap kita yang sedang belajar pada saat hari ini, kita akan mengalami sesuatu hal yang tidak mungkin hal yang kita tidak jangkakan, saudara. Sebelum kita melangkah di dalam alam belajar ataupun kita ingin sambung studi di dalam college ataupun university, saudara, sebelum saya menerangkannya, saudara, saya akan membacakan di dalam Mazmur ayat yang ke-20 pasal yang ke-7 pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8.
8. Saya akan membacakannya, saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada raja pilihannya. Dari syurganya yang suci, Tuhan mengabulkan permintaannya. Oleh kuasa Tuhan, raja mendapat kemenangan yang besar. Ada orang bergantung kepada kereta kuda mereka, yang lain kepada kuda mereka, tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan Allah kita. Saudara, di dalam bacaan Mazmur ini saya mendapat 2 rima. Rima yang pertama adalah ada orang yang bergantung kepada kereta kudanya sendiri, dan rima yang kedua adalah yang lain kepada kuda mereka. Saudara, di dalam bacaan ini saya mendapat 2 rima ini, di mana ada dua jenis orang. Orang yang pertama adalah, pesan yang pertama adalah dia menggunakan kendaraan dia sendiri, menggunakan kekuatan dia sendiri, saudara. Dia tidak meminta sesuatu daripada Allah, tetapi dia melakukan kehendak dia sendiri. Dia melakukan apa yang dia ingin lakukan, dia mau lakukan. Dia tidak pernah bertanya dengan Tuhan sama ada dia perlu lakukan itu ataupun tidak. Apa yang dia lakukan itu benar ataupun tidak, saudara. Dan yang kedua, saudara, yang lain kepada kuda mereka. Maksudnya di sini, saudara, apabila satu orang ini menggunakan akal mereka sendiri dan tidak pernah bertanya dengan orang lain, dan tidak pernah bergabung ide mereka, dan tidak pernah bertanya antara satu sama lain, mereka menggunakan akal mereka sesama sendiri. Mereka tidak pernah berbincang sama ada mereka harus bergabung bersama dengan Tuhan, bertanya dengan Tuhan, bergabung seperti keluarga di dalam Tuhan, bergabung seperti seiman Yesus, ya saudara. Mereka tidak melakukan itu, saudara. Tetapi ada satu hal yang ada satu rema yang membuatkan kita kuat di sini, saudara. Apapun hal yang kita hadapi, saudara, kita ada satu petikan yang membuatkan kita kuat, di mana tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan Allah kita. Saudara, dalam kehidupan kita, firman Allah telah datang sebelum Tuhan, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah terang di dalam kegelapan. Kita diciptakan oleh Allah, saudara, dan kita sudah mendapat cahaya itu daripada awal. Itu terpulang dari kita, saudara, sama ada kita mengambil cahaya itu ataupun kita terus maju untuk mendapatkan kegelapan dalam kehidupan kita, saudara. Itu adalah pilihan di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi jika Anda ingin menang di dalam kehidupan Anda, jika kita mau untuk menjadi terang dan menjadi garam dunia, saudara, menjadi cahaya untuk orang-orang di sekeliling kita, saudara, kita harus mendapatkan firman, menanamkan firman, karena firman itu adalah kehidupan kita, saudara. Saudara, saya akan mengungsikan yang pertama, rima yang pertama adalah di mana bergantung dengan diri kita sendiri. Sebentar tadi, saudara, saya sudah mengungsikan tentang siapa dan apakah yang patut kita buat, dan siapa yang harus kita, dan apa tujuan kita sebenarnya, saudara. Oke, di dalam topik ini, di dalam hal ini, saudara, bergantung dengan diri kita sendiri, Tuhan, diri kita lihat di dalam keluaran bab yang pertama sehingga akhir, saudara. Kita baca bersama-sama, saudara, dimanapun kita berada. Kita buka Alkitab kita ataupun di dalam telepon atau di mana-mana, kita buka dan kita baca dan hayati firman ini. Saya tidak akan membacakan untuk Anda, tapi saya mendorong Anda untuk membacanya di rumah ataupun di mana-mana pun Anda berada, saudara. Di dalam bab keluaran ini, saudara, dia menceritakan tentang satu raja Mesir, satu raja Israel yang menggunakan kekuatan dia sendiri, yang percayakan akan, dia lebih percaya tentang setiap anak-anaknya, saudara. Setiap dia punya pemerintah dia di bawah, saudara. Dia percaya itu, dan dia tidak percaya tentang kekuasaan Tuhan, saudara. Itu sangat menyedihkan.
Raja Israel, dia sepatutnya menjadi contoh untuk anak-anaknya saudara, untuk setiap laskar-laskarnya saudara, menjadi contoh untuk mereka, untuk dia percaya kepada Tuhan, keajaiban Tuhan saudara. Tapi apa yang terjadi di dalam bab Keluaran ini saudara, Musa, sebelum kelahiran Musa saudara, Israel sudah membuatkan orang-orang Mesir menjadi tunduk di bawah kaki raja. Di dalam bab ini saudara, saya percaya saudara, kita belajar akan ada hal yang membuatkan kita begitu stres, terutamanya mungkin di dalam grup kita membuat satu kerja di dalam grup yang sudah diberi oleh lecturer kita sendiri. Jadi bila kita bekerja sama antara kita itu sangat kurang dipercayai saudara. Saya sendiri mengalaminya saudara. Ketika saya belajar ada banyak hal yang saya harus tempuhi. Sampaikan saudara, hal yang kita tidak ingini juga akan terjadi saudara. Jadi itu kebiasaan sudah berlaku saudara, tetapi kita sebagai seorang pelajar, kita harus paham situasi kita harus tahu di mana kedudukan kita harus tahu apa misi dan visi kita sebagai seorang pelajar yang Tuhan sudah percayakan untuk kita. Tuhan mengirimkan engkau di sini, Tuhan mengirimkan kita di tempat ini, Tuhan mengirimkan kita untuk belajar di tempat ini saudara, untuk mencapai cita-cita kita sendiri saudara. Di dalam bacaan Keluaran ini saudara, saya percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan, di mana Musa telah dipanggil oleh Tuhan untuk membawa setiap orang Mesir keluar daripada Israel ya saudara. Jadi saya minta kamu baca di dalam bab Keluaran ayat yang pasal yang pertama hinggalah ayat yang hinggalah bab yang terakhir saudara. Dan yang kedua, rima yang kedua adalah bergantung dengan kekuasaan firman Tuhan. Saudara, saya sudah mengungsikan tentang dalam Mazmur ayat pasal yang ke-20, di mana dia berkata, tetapi kita yakin akan kuasa Tuhan Allah kita. Saudara, saya sudah membacakan di dalam saya sudah membacakan tentang kebenaran firman Tuhan, di mana firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Dan sebelum Tuhan dijadikan, firman itu sudah ada. Setelah firman itu sudah ada, barulah Allah Bapa kita yang di surga telah mengutus Tuhan kita untuk menebus segala dosa-dosa yang kita lakukan saudara. Dan hari ini kita sudah ditebus dengan dosa-dosa kita dengan darahnya ya saudara. Jadi kita harus bersyukur dengan Tuhan karena kita masih ada kesempatan hari ini untuk mendoakan negara Malaysia kita saudara. Saudara, saya akan mengungsikan tentang kemenangan ataupun hidup yang kekal di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes, sekali lagi kita buka di dalam Yohanes saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-39, Tuhan berkata ya, inilah kehendak Dia yang mengutus aku daripada semua orang yang diserahkan kepadaku. Tidak seorang pun hilang, tetapi aku harus membangkitkan mereka semua pada hari kiamat. Saudara, apa yang kita alami pada hari ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Sebab firman Tuhan sudah ada sebelum kita saudara. Jika firman Tuhan ada sebelum Tuhan diutus, maksudnya saudara, firman itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita saudara, itu adalah
rencana yang terindah di dalam kehidupan kita, yang memberi kehidupan, memberi cahaya di dalam kehidupan kita, dan juga memberi kemenangan di dalam kehidupan kita, saudara. Saya akan mengakhiri sharing saya hari ini, di mana saya akan mengungsikan tentang apa yang saya alami sepanjang saya belajar, dan apa yang saya lakukan sepanjang saya belajar, saudara. Saudara, sebagai seorang pelajar, kita sebelum kita memilih sesuatu yang kita lakukan ataupun kita alami, saudara, yang kita mau lakukan di dalam kehidupan kita, yang pertama saya lakukan adalah saya bertanya dengan Tuhan. Saya bertanya dengan Tuhan, apakah betul pilihan saya untuk belajar di Selangor, untuk mengambil dalam pendidikan kanak-kanak, saudara. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah saya harus meneruskan pelajaran saya, ataupun saya terus melayani Tuhan? Sebab sebelum saya belajar, saudara, saya melayani Tuhan di KK sebelum saya datang di sini. Jadi saya percaya apa yang saya lakukan, saudara. Dan pada masa itu, saudara, saya mengalami masalah keuangan. Saya mengalami masalah keuangan. Jadi ada banyak hal yang saya tempuhi, saudara. Jadi saya coba bertanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya bertanya dengan Tuhan, saudara. Dan Tuhan menjawab doa saya. Kata Tuhan, pergilah dan lakukanlah hal itu. Jadi saudara, saya percaya bahwa itu adalah panggilan Tuhan bagi saya, saudara. Saudara, apapun yang kita lakukan, tidak semestinya Tuhan akan memanggil kamu hanya untuk melayani, saudara. Tidak semestinya Tuhan memanggil kamu karena kamu bisa bermain musik, karena kamu bisa melakukan hal-hal yang mustahil orang lain boleh lakukan, saudara. Tidak. Tetapi Tuhan akan memanggil kamu dari jenis apapun. Tapi di dalam apa yang Dia panggil, saudara, Dia akan memberikan cabaran, dan bukan cabaran, saudara, Dia akan memberikan ujian untuk kita. Jadi di dalam pelajaran ini, saudara, ada banyak ujian yang saya hadapi di dalam kerja individual, saudara, di dalam kerja grup, saudara, di dalam assignment, saudara, report, dan juga presentation, saudara. Itu semua saya sudah alami, saudara. Tapi bagi saya, saudara, itu memberikan satu kekuatan dan memberikan satu impact dan perubahan yang terbesar dalam kehidupan saya, saudara. Itu mengubahkan kehidupan saya sehingga pada hari ini, saudara, saya bisa mengetahui dan saya boleh mengetahui apa yang benar dan di mana harus saya berjalan, di mana harus saya mendapatkan cahaya, saudara, di mana harus saya mendapatkan kehidupan yang kekal, di mana saya harus mendapatkan kemenangan itu, saudara. Saudara, dengan setiap masalah saya, di dalam setiap masalah yang saya hadapi, sepanjang saya menjadi seorang pelajar, saudara, saya dahulukan firman Tuhan. Sebab saya percaya dan yakin bahwa firman itu adalah terang dan cahaya dalam kehidupan saya. Saudara, di dalam exam, saudara, saya tidak beberapa suka akan hal itu, tetapi saya percaya dan saya berdoa sebelum saya membuka setiap kertas soalan, dan saya percaya bahwa keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan akan terus menguasai kita, saudara. Dan hal itu, saudara, akan memberi impact yang terbesar dan mengubahkan kehidupan saya sehingga pada saat hari ini, saudara. Dan saya percaya kita semua mengalami hal yang sama, dan hari ini adalah hari yang sangat berbeza untuk kita, karena kita akan belajar sendiri, belajar di rumah, kita belajar secara online, dan itu membuatkan kita menjadi cibaran bagi kita untuk seorang pelajar. Jadi saya mendorong kita semua untuk apapun yang kita lakukan,
kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, karena firman Tuhan juga berkata, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, saudara. Jadi saya mendorong kita semua untuk membaca firman Tuhan sebelum melakukan, ataupun kita berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam setiap masalah kita, saudara, jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Inilah saatnya, saudara, Anda dan saya berdoa, membaca firman Tuhan, saudara. Jangan lupa untuk berdoa puasa untuk pribadi Anda, untuk relationship Anda dengan Tuhan, saudara. Saya percaya Anda dan saya mempunyai satu kehidupan yang baru selepas kita membaca firman dan juga berdoa dan bersama dan menyampaikan firman Tuhan bersama-sama, saudara. Saya bersyukur, saudara, karena saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sharing ini kepada Anda semua. Ini adalah kerinduan saya sebagai seorang pelajar, dan pada masa ini, saudara, saya sudah berada di alam pekerjaan dan sudah mengalami semuanya, saudara. Dan saya paham setiap apa yang kita alami, setiap apapun cabaran dan ujian yang kita alami pada saat hari ini. Tapi percaya, saudara, yang saya sudah kongsikan sebentar tadi, kita yakin dan percaya akan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Oke, sebab jika firman Tuhan itu sudah ada sebelum Tuhan Allah Bapa kita yang di surga mengutus Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa-dosa kita, maksudnya firman itu sudah ada sebelum kita diciptakan oleh Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur, saudara, karena pada hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kita terus belajar sesuatu yang baru, untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan, untuk kita mendapatkan kemenangan, untuk kita mendapatkan cahaya di dalam kegelapan. Saudara, saya bersyukur dan berterima kasih atas perhatian Anda, atas masa Anda untuk menonton video ini. Saya percaya ada hal-hal yang membuatkan kita tidak sesuai, ataupun masa yang membuatkan kita terlalu jauh, saudara. Tapi percaya di dalam Tuhan kita bersama, karena kita adalah keluarga di dalam kerajaan Tuhan. Saudara, saya mendorong kita semua untuk berdoa untuk negara Malaysia kita, yang seperti yang kita sudah tahu, hari ini kita masih di dalam perintah berkurung untuk mengurangkan kes COVID-19, dan saya percaya kita semua mengalami satu mungkin stres sebab diam di dalam rumah, tetapi Tuhan sudah berjanji dengan kita bahwa Dia akan menempatkan waktunya untuk kita. Jadi waktu ini, saudara, waktu kita untuk meluangkan masa kita untuk berdoa orang-orang yang sakit, berdoa untuk orang-orang yang bekerja, yang sedang bertugas di luar sana. Kita berdoa untuk mereka, untuk kesehatan mereka, untuk keluarga mereka dan pekerjaan mereka, saudara. Apapun yang mereka lakukan, biar Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kesehatan, dan darah Yesus yang akan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang menular di luar sana, saudara. Saudara, kita juga akan berdoa untuk negara Malaysia kita, dan kita juga akan berdoa untuk pelajaran kita secara online, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Oke, saudara, jadi saya akan memimpin kamu dalam doa. Kita akan dan di akhir daripada doa ini, saya minta kita untuk bawa doa Bapa bersama-sama, ya, saudara. Jadi kita berdoa untuk Tuhan, kita berdoa untuk setiap pekerja di luar, kita berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, orang-orang yang kekurangannya, saudara. Lepas itu kita akan berdoa untuk negara Malaysia kita, saudara. Kita berdoa untuk setiap
orang-orang yang sudah bertungkus lumus untuk menjaga negara Malaysia kita sedang. Mari kita berdoa saudara, dan saya pimpin kamu di dalam doa. Tuhan dalam Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Engkau, atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang telah Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, kami yakin dan percaya dalam firman-Mu Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk setiap pelajar ya Tuhan yang mempunyai masalah di dalam pelajaran mereka, di dalam masalah online mereka ya Bapa. Mungkin ada hal-hal yang membuatkan mereka tidak faham akan setiap perkataan itu ya Tuhan, akan setiap soalan yang disampaikan melalui online ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk menjawab setiap soalan-soalan itu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin mereka dan juga memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka menjawab dan menyelesaikan masalah mereka ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan agar Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam hati mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan, apapun cebaran yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, saya mengutarakannya Tuhan, saya memberikan firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan mereka untuk bertumbuh kembali dan memberikan cahaya dalam kehidupan mereka, dan akan memberikan satu kemenangan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bapa, saya juga berdoa untuk kami juga berdoa untuk setiap pekerja PDRM dan juga nurse yang sedang bertugas pada saat hari ini ya Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan yang baik, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesabaran di dalam setiap pekerjaan mereka Bapa. Bapa, Engkau lindungi mereka, Engkau bungkus mereka dengan darah-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap sakit penyakit ataupun virus yang menular pada saat hari ini ya Tuhan akan disucikan, akan disembuhkan dengan darah Yesus, Tuhan Yesus. Bapa, pada saat hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau melindungi setiap polis dan juga setiap orang-orang yang menjaga negara Malaysia kami pada saat hari ini. Engkau pimpin dan sertai mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Untuk keluarga mereka Tuhan, Engkau berikan mereka penghiburan, Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka tetap diberikan kesehatan yang baik di luar sana ya Bapa. Apapun yang mereka lakukan di dalam Engkau, kami percaya Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, darah Tuhan akan melingkupi mereka Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Pada saat hari ini juga Tuhan, kami membawa negara Malaysia kami ke dalam tangan Engkau. Kami membawa setiap menteri dan juga setiap leader di dalam negeri Malaysia kami ya Bapa. Kami mau mengangkat mereka satu persatu ya Tuhan, supaya biarlah Engkau yang akan biarlah Tuhan yang akan menjadi satu-satunya petunjuk bagi mereka Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan bekerja, Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami, Engkau bekerja dalam setiap kehidupan mereka, di dalam setiap masalah yang mereka hadapi di luar sana, di dalam sistem mereka Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang campur tangan semuanya, dan darah Yesus yang akan menyembuhkannya ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang bertungkus lumus ya Bapa. Kami berdoa supaya biarlah Engkau yang akan menjadi kekuatan bagi kami, karena firman itu ada di dalam Engkau, dan Engkau telah menciptakan kami Tuhan sesuai dengan rencana Engkau ya Bapa. Dan firman itu sudah hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Iman kami dikuatkan, roh kami dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, terima kasih atas kebaikan Engkau, terima kasih atas jagaan-Mu dan juga kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus.
Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Semuanya terima kasih karena sudah berdoa bersama. Jadi kita akan bertemu lagi pada hari yang seterusnya bersama-sama dengan saya, dan saya akan mengungsikan tentang mengungsikan lagi tentang Mazmur, Yohanes, dan juga Kolose. Jadi nantikan episode yang seterusnya, kita akan terus berada dalam sharing bersama-sama di dalam Tuhan. Kenapa tuh saudara? Karena firman itu sudah ada sebelum Tuhan, dan Tuhan sudah menciptakan kita, dan firman itu diturunkan dalam kehidupan kita saudara. Karena firman itu adalah cahaya, dan hari ini kita menjadi cahaya untuk Tuhan. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.